dengan NIM 2115004. Saya merupakan mahasiswi Prodi PKPI semester 4 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ataupun mereview makalah teman saya. Nah, pada mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas dan mereview makalah teman saya yaitu Jaratul Kamiliyah. Judul makalahnya yaitu Prinsip dalam Modifikasi Perilaku, Extinction dan Stimulasi Kontrol. Nah, yang pertama, prinsip dasar modifikasi perilaku extinction. Nah, extinction ini adalah menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Maksudnya, jika suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Nah, yang kedua yaitu kategori extinction terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu extinction bursts atau ledakan pemunahan, di mana terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau intensitas perilaku yang tidak diperkuat selama proses extinction. Yang kedua yaitu spontaneous recovery, yaitu munculnya kembali tingkah laku tertentu setelah beberapa waktu tidak muncul. Nah, yang ketiga yaitu sifat-sifat extinction atau penghapusan. Pola berkurang perilaku setelah dihentikannya pemberian pengobatan tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, jadwal pemberian bantuan, yang kedua, banyaknya penguatan, yang ketiga, ada usaha. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan prosedur penghapusan extinction. Kelebihannya yaitu prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Prosedur penghapusan ini juga menimbulkan efek yang tahan lama, dan juga prosedur penghapusan ini tidak menimbulkan efek samping yang negatif daripada prosedur-prosedur yang menggunakan stimulus aversif atau hukuman. Nah, adapun kelemahan prosedur penghapusan atau extinction yaitu efek tidak terjadi dengan segera. Yang kedua yaitu perilaku-perilaku lain termasuk perilaku agresif sering timbul. Yang ketiga yaitu imitasi perilaku orang lain. Dan yang terakhir yaitu kesukaran menghentikan penguatan. Nah, adapun juga prinsip dasar modifikasi perilaku stimulus kontrol. Nah, stimulus kontrol ini yaitu sebuah perilaku cenderung dilakukan ketika penyebab ataupun antecedent atau hadir. Penyebab antecedent adalah stimulus, kejadian atau keadaan yang dihadir ketika atau sebelum perilaku itu muncul. Nah, stimulus kontrol ini dalam modifikasi perilaku sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pelatihan diskriminasi atau discrimination training adalah dasar dari stimulus kontrol operan. Nah, yang kedua yaitu X delta adalah stimulus yang muncul ketika perilaku yang tidak mengalami penguatan. Yang ketiga yaitu stimulus kelas, yakni kumpulan dari stimulus yang memiliki efek fungsional yang sama dalam sebuah perilaku tertentu. Nah, yang keempat yaitu antecedent stimulus adalah stimulus yang ada di organisme untuk menunjukkan perilaku yang telah dipelajari. Yang kelima itu stimulus diskriminasi, pelatihan dan hukuman ketika sebuah perilaku diberi hukuman di depan individu atau organisme yang diberi stimulus. Nah, yang keenam yaitu stimulus kontrol. Penelitian aslinya telah ada prinsip kontrol stimulus yang dibentuk dan dilakukan eksplorasi pengaplikasiannya untuk bisa mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang. Nah, yang ketujuh yaitu stimulus kontrol dan aturan, yakni stimulus kontrol bisa terjadi saat perilaku tertentu diperkuat dengan keberadaan stimulus diskriminatif dan perilaku pada akhirnya akan muncul ketika ada stimulus diskriminatif tersebut. Nah, yang terakhir yaitu stimulus generalisasi merupakan stimulus untuk membangkitkan respon yang terkontrol. Nah, setelah saya membaca makalah dari teman saya Jaratul Kamiliyah, makalahnya sangat bagus, referensinya cukup banyak, dan saya pun tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam membuat suatu makalah. Mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.